Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, satu minggu habis Idul Fitri ini kita kembali menyorot kegiatan Yusuf Mansur yang katanya kemana-mana bawa Allah, ada Allah. Apa yang menarik dari kehidupan Yusuf Mansur belakangan ini? Di antaranya kalau dia berjalan sekarang, dia sudah tidak lagi pakai four-reader. Jadi polisi yang di depan ini selama ini kan begitu, meminta orang membukakan jalan. Wah, itulah kehidupan Yusuf Mansur selama ini, ya kan? Untuk datang ke pertemuan dia berjanji sama orang gitu. Oh, itu tempatnya nggak dikasih tahu kecuali dia sudah ada di dalam. Dia datang sebagai atau seperti gembong mafia dalam cerita-cerita film yang kita lihat. Gembong mafia dia. Jadi kalau ada mencitra, oh dia tuh ustaz, itu omong kosong itu. Itu cerita dia kalau lagi di atas mimbar. Tapi kalau di luar, waduh, ini persis seperti kehidupan para mafia. Mafia tentu saja orang jahat ya, ini konotasi, nggak ada mafia orang baik. Nah itulah Yusuf Mansur kalau keluar gitu. Dia nggak berani tuh. Seperti laporan, dia kan tokoh agama, ustadz, dia sholat subuhnya di masjid nggak? Itu omong kosong. Kita berkali-kali nugasin tim itu, tungguin dia sholat subuh di masjid, nggak ada. Nah sekarang berkurang lagi fasilitasnya. Itu four-reader yang ngeong-ngeong kalau keluar itu sudah nggak ada. Nah sekarang Yusuf Mansur kalau keluar menutupi wajahnya. Lehernya ditutup, ya kan? Dia pakai topi ya, berkacamata hitam. Kalau dia orang nggak kenal gitu, tapi kan tetap aja orang kenal dia karena fisik kan nggak bisa dia panjangin gitu. Misalnya tingginya 100 meter lebih misalnya kan, itu dinaikkan lebih tinggi kan nggak bisa. Orang tetap itu Yusuf Mansur gitu, ya kan? Walaupun mukanya ditutup gitu, orang tetap kenal. Nah penarikan fasilitas ini karena apa dia sudah keberatan untuk membayar atau ditarik kantor dari instansi aparat ini bekerja, kita nggak tahu ya. Tapi kalau dibilang ditarik dari kantor karena instruksi Kapolri misalnya nggak boleh lagi ada pengawalan-pengawalan pribadi yang nggak penting gitu, ya tentu security di rumahnya juga ditarik. Itu nampaknya enggak. Security di rumahnya masih ada beberapa bodyguard dan berpakaian aparat keamanan gitu. Itu tentu dia masih membayar secara pribadi. Nah, four-reader ini kenapa ditarik? Ya besar kemungkinan dia mulai keberatan untuk membayar bulanan atau apa gitu. Kenapa kita bilang begitu? Di jalan-jalan pemirsa mungkin sering melihat tiba-tiba ada mobil kedap-kedip minta jalan gitu. Begitu dilihat plat nomornya ya plat nomor sipil gitu. Lalu siapa di dalam? Di dalam itu kemungkinan orang yang meminta jasa kepada aparat lalu lintas, ya tentu dengan dikasih lah kalau bahasa umum itu ada uang rokoknya. Ada uang rokoknya. Karena sekarang jalan macet itu banyak aja kreatif orang untuk bisa keluar dari zona macet. Misalnya ya, di puncak misalnya nih. Dari puncak dari Ciawi itu mau ke atas kan itu buka tutup itu. Lalu ada nanti mobil tertentu itu dikawal oleh aparat kepolisian ke atas, ke four-reader. Nah itu pasti bayar itu. Orang biasa mendapat fasilitas, ya enggak ada cerita dia harus membayar. Membayarnya berapa? Ya tergantung kesepakatan. Yang jelas ya enggak mungkin 50.000 siapa yang mau? 100.000 ya enggak mungkin juga. Enggak ada yang mau. Mungkin di atas 500.000 lah. Begitu biasa yang dilakukan oleh cerita teman-teman yang biasa ingin keluar dari zona macet atau buka tutup tapi bisa lewat. Jadi uang yang disebut orang tuh cash is the king gitu kan. Uang cash itu ya
raja, jadi dia bisa mengatur siapa saja. Nah, Yusuf Mansur, case-nya sekarang mungkin atau ada apa tuh dia mencitrakan dirinya orang susah, kita juga nggak tahu gitu. Tapi yang jelas itu yang terjadi pada Yusuf Mansur. Bagaimana setelah belakang ini, setelah Idul Fitri, itu fasilitas hidupnya mulai nampak berkurang. Nah ini kenapa gitu? Mungkin ya yang pertama secara logika ya mungkin pemasukannya mulai berkurang. Karena mimbarnya kan nggak dikasih loh orang sekarang nih. Mas kan nggak ada yang mau ngasih mimbar. Pengurus masjid mau coba-coba kasih mimbar, ya pengurus masjidnya masuk ke dalam kelompok itu. Kedua, Yusuf Mansur tuh nggak ada posisinya, dia mau kemana gitu. Nggak ada, dia maunya cari selamat, cari fulus saja dari situ nanti dia leluasa membeli tanah, membangun warung steak and shake. Tapi sekarang pemasukannya nampaknya ya secara fakta berkurang. Ya, tapi katanya warung steaknya nambah terus. Oh iya, itu lain soal lagi. Bagi Yusuf Mansur itu kan sebuah cara membersihkan uang. Itu kemarin kan atau tahun lalu itu Patreon-nya kan dimatikan oleh OJK. Tapi dalam hukum pilot itu tidak serta-merta orang yang dipilotkan itu miskin. Bisa jadi lebih kaya. Kenapa? Karena tidak ada pertanggungjawaban gitu. Misalnya dia ngutang. Kalau ngutangnya ke bank ya itu nanti banyak diskonnya. Maklumlah orang lagi pilot. Nah, Yusuf Mansur dipilotkan, ya dia nggak ada tuh kewajiban mengembalikan uang apa ya, uang membernya. Kan di situ tuh ada membership kan di Patreon itu, nggak ada kewajibannya. Lalu saham yang ada di situ dia beli lagi atas nama pribadi atau atas nama perusahaan lain gitu. Maka lepaslah dia dari tanggung jawab. Uang yang cash itu nanti dia keluarkan, dia pindahkan. Beli tanah, dia bangun warung steak and shake sebanyak-banyaknya. Tapi situasi itu pun sekarang, ya masyarakat tuh mulai menghukum. Ini dalam video berikutnya saya akan menampilkan nih tempat-tempat baru yang warung steak and shake itu sudah nggak ada peminatnya. Nah, semua itu ada itu jemaah masjid kota wisata yang dulu ikut bermubalah atau menantang Yusuf Mansur bermubahalah. Ini katanya Pak Tabrani, itu efek dari yang kita sumpahin dulu tuh. Gitu. Kan lu memang nantang Yusuf Mansur, kalau dia benar, ayo kita bermubahalah, kami yang celaka gitu kan. Kalau kami yang benar, Anda yang celaka. Udah disiapin hari gitu kan, udah dibuatin draft gitu. Dia ngacir, kabur dia. Ya, datang ke rumahnya saat itu, dia kabur ke Tarim Yaman sana. Kabur dia. Dari situ dia bilang aneh adem, aneh ayem, dingin di sini, seperti Tuhan melindungi Ibrahim. Nah, lalu orang-orang jemaah masjid datang ke rumahnya tuh pengikut Namrud, kan saya bilang begitu dulu tuh. Ini mencoba beralibi dari Al-Quran atau mencoba mencari tafsir secara tidak bertanggung jawab. Tapi jemaah masjid kota wisata tuh ya coba ditanya, dia yakin benar itu. Nampak satu lagi tandanya. Gitu. Kehidupannya mulai disusahkan. Ya kan? Mulai disusahkan. Fasilitas hidupnya mulai dibatasi. Dia tampil depan publik mulai juga dibatasi. Lalu akhirnya nanti apa? Warung-warung steaknya itu jumlahnya ratusan, itu mulai akan terbatas. Kan tidak mungkin orang hukum ekonomi kalau bisnis real itu kan tetap berjalan. Kan tetap berjalan, nggak bisa hukum ekonomi ditutup. Misalnya nih, dia modal operasional misalnya. Per hari itu katakanlah 10 juta. Gitu. Ya kan, dia beli bahan, beli apa, beli. Itu orang yang datang omset cuma 3 juta. Itu walaupun menyebut Allah 1000 kali per hari itu pasti rugi. Ada Allah. Suruh Allah bekerja. Nggak ada, itunya cerita-cerita
yang membuat orang-orang yang tidak menggunakan nalar atau orang untuk melumpuhkan nalar pendengar seolah-olah ceritanya benar. Itu aja sebenarnya. Tapi di lapangan tetap diuji. Tidak bisa diverifikasi ya berarti salah. Gitu. Jadi kemampuan doa atau keampuhan doa kalau jemaah-jemaah masjid kota wisata itu ya dia yakin benar itu Yusuf Mansur itu nanti di akhir hidupnya dia akan susah sesusah-susahnya gitu. Kalau ada orang mendoakan dia jualan es krim lagi dah gitu. Atau di dalam kerangkeng dia biar bisa bicara lagi dengan tikus atau dengan ular sekalian gitu. Kalau dengan cicak katanya kan udah sering tuh cerita-cerita tuh. Nah, ini nanti mungkin dia bicara ahli dalam soal bagaimana tikus mencuri makanan dan menyimpannya. Mungkin tuh lebih dipelajarinya nanti kalau dia sudah bisa berdialog dengan tikus. Tapi fakta sekarang itu hartanya itu mulai tidak bisa dia manfaatkan. Dan buktinya ya di tengah situasi di luaran sana mulai menyorot siapa orang-orang kaya itu nanti akan dipersoalkan. Dan Yusuf Mansur nampaknya sudah dihukum oleh alam, dihukum oleh sosial, dan juga mungkin malaikat-malaikat sudah mendoakannya kepada Allah agar orang ini dihukum dengan hukuman yang sangat sadis. Karena hatinya sangat jahat kepada umatnya, sangat jahat kepada Islam dan umatnya. Mari kita lihat terus apa akhir cerita Yusuf Mansur. Yang jelas itulah potret kita setelah Idul Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.